Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,93%. Dengan total market cap mencapai di 1,07 triliun US dollars. Dan dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,03%. Dan peningkatan juga volume sebesar 6,07%. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat dia meningkat sebesar 2,16% dan sekarang trading di angka 26.913. Ini tentunya suatu movement yang bagus ya, karena dia artinya berhasil menaklukkan EMA50 dan beberapa struktur ya, which is quite crazy kalau kita pikir. Tetapi alasannya kenapa? Alasannya adalah karena indeks dolar yang melemah ya. Nanti kita bahas detail di belakang. Untuk Ethereum terjadi peningkatan lebih besar sebesar 3% kalau kita bulatkan di 1650. Lalu untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 1,34% di angka 214,74. XRP terjadi peningkatan sekitar 2,5%-an di angka 51 sen. Cardano terjadi peningkatan sebesar 2,68% di angka 25 sen. Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 1,54% di angka 0,06. Lalu untuk Solana terjadi PAM ini masuknya ya, PAM sebesar 5,05% di angka $20 dari 18 sen. Dan yang terakhir Tron terjadi peningkatan sebesar 2,26% di angka 0,087 ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit sedang ada berita bahagia bagi kalian yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, atau di Thailand ya. Kita bisa menangkan berbagai macam hadiah di sini, seperti satu Alienware M18 laptop, ada 2 iPhone 15 Pro Max, ada 3 PS5, 2,5 ETH, dan total 18.000 USD dalam bentuk USDT dan berbagai macam token-token lainnya. Bagaimana cara ikutannya? Ya, kita bisa lihat di sini buat yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand saja ya. Yang keren dari sini adalah 100% win rate. Jadi nggak ada ceritanya kita udah dapat satu chance dan kita nggak dapat hadiah ya. Tinggal pertanyaan dapat hadiahnya apa ya. Cara untuk mendapatkan si chance seperti apa? Gampang banget. Yang pertama di sini untuk lucky draw-nya kita bisa melakukan first time deposit ya, dengan total deposit lebih dari 100 USD. Nah, kita bisa mendapatkan satu chance ya. Setelah itu juga kalau kalian melakukan trading futures dengan bot trading lebih dari 300.000 USD, kalian mendapatkan satu chance lagi. Trading derivatif lebih dari 800.000 USD secara volumenya bisa mendapatkan dua chance. Lalu derivatif trading lebih dari 5 juta USD mendapatkan dua chance. Dan dengan volume 15 juta bisa mendapatkan 3 chance. Dan yang terakhir untuk mendapatkan 6 chance, kalian bisa mendapatkan dengan cara derivatif trading dengan volume sebesar 50 juta US ya. Nah, mungkin yang paling gampang yang ini dulu deh ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk melakukan first time deposit ya, dengan total deposit lebih dari 100 USD. Dan buat lo yang belum punya, bisa klik di link referral kita di bawah ya. Rulesnya ya, sekali lagi untuk Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand, dan sudah menyelesaikan KYC level 1 atau 2, as easy as that ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik pengen punya iPhone 15 Pro Max, PS5, Alienware M18, dan seterusnya, bisa ikutan event ini. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Economic Calendar. Pertama kita geser ke GMT7 ya, atau GMT+7 lebih tepatnya. Dan hari ini tanggal 29 September, hari Jumat. Kita lihat jam 3 pagi tadi itu ada speech dari Jerome Powell, nanti kita akan bahas di belakang ya. Dan juga kemarin kita bisa di sini data GDP-nya. Ini ya, data GDP dan lain-lain semuanya masih sesuai dengan forecast. Jadi ya oke lah, not that bad ya. Nah, selanjutnya untuk malam ini akan keluar data penting dari US itu ada Core PCE ya. Untuk Core PCE ini harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi ya, berarti lebih rendah daripada 0,2%. Lalu untuk di sini yang price index ya, ini untuk yang ini monthly, untuk yang satu yearly ya. Yang yearly sama harapannya lebih rendah daripada ekspektasi juga. Jadi untuk yang monthly 0,2%, untuk yang yearly harapan kita 3,9%. Lalu kita lihat juga di sini malamnya udah beres ya. Berarti kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Dan untuk besok itu hari Sabtu. Nah, udah biasa klasik nih ya, hari Sabtu hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja, jadi lebih fokus ke TA ya. Oke.
Nah, selanjutnya kita akan masuk dulu ke newsnya. Ini dari Jerome Powell ya, di mana Jerome Powell menyatakan bahwa jobless claim stays low gitu. Jadi ya ini jujurnya nggak terlalu bagus amat sih ya kalau dari si speech Jerome Powell. Tapi minimal dia nggak ngomong ada peningkatan interest rate. Jadi bisa dibilang not that bad ya. Ini untuk yang speech yang dari Jerome Powell. Selanjutnya ada dari SEC. Nah, SEC sekarang sedang melaunch satu proceeding untuk memutuskan fate dari spot Bitcoin ETF. Ya, nasibnya gimana nih ya? Seperti yang kita tahu, current filings ini datang dari BlackRock, ada Valkyrie, ada Invesco, ada Bitwise, dan juga ada dari satu lagi tuh siapa? ARK Invest, ingat gua ya. Nah, di sini ya nanti mereka ini akan lewat proceeding sini melihat apakah bisa di-approve atau di-reject untuk rule change-nya begitu ya. Nah, apabila ini sudah di-approve, ini tentunya akan bisa semakin memperbesar chance untuk ETF spot Bitcoin di-approve ya. Nah, kalau kita di sini SEC commenters juga apa namanya? Lebih tepatnya SEC menanya ke beberapa commenters apakah mereka percaya bahwa certain aspects of Bitcoin ini bisa membuat dia lebih tidak gampang dimanipulasi. Nah, kalau kita lihat di sini ada seperti geographically distributed trading activity, lalu juga relatively slow transaction dan amount of capital yang dibutuhkan untuk significant participation juga dalam setiap trading platform. Ini menunjukkan bahwa lagi-lagi ini lebih cenderung resisten untuk market manipulation Bitcoin ETF ya. Looking good ya, tetapi lagi-lagi seperti yang kita tahu SEC ya, SEC ini seperti tarik-tarikan untuk urusan kripto ya, tetapi semoga tekanan dari BlackRock dan berbagai macam manajemen investasi lain bisa mulai membuat SEC crack dan akhirnya menyetujui si spot ETF ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk newsnya. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini sebenarnya bukan analisa ya, masuknya lebih ke data. Nah, buat yang penasaran nih ya, inflasi. Nah, kan kita sering dengar inflasi. Nah, kalau kita lihat di sini perbandingan dengan US dollar sih separah apa sih ya? Kalau kita lihat di sini ya, seperti bolivarnya Venezuela ya itu 99, itu hancur banget lah ya. Lalu di sini ada mata uang Argentina ya. Selama 10 tahun ke belakang itu minus 98%, untuk Rusia 66% ya, Brasil 55% dan Indonesia lumayan ya. Indonesia itu cuma minus 26,3% against dolar selama 10 tahun terakhir. Ya, not bad. Kalau kita bandingkan dengan misalkan ya bahkan sampai dolar Australia aja lebih parah daripada kita minusnya ya. Jadi not bad Indonesia, tetapi intinya apa? Sebenarnya penekanan gue adalah buat orang-orang yang nggak punya akses ke dolar gitu ya. Nah, Bitcoin ini bisa menjadi suatu ya lifeline gitu ya, karena pembeliannya lagi-lagi bisa dilakukan nggak harus di suatu exchanger yang centralized, tapi bisa juga dilakukan oleh apa? Bisa juga dilakukan oleh DEX gitu ya. Nah, jadi buat elu ya yang ngerasa bahwa nggak sih aman-aman aja ya, kita lihat ini against dolar loh ya, dolar sendiri inflasi. Jadi ya kebayang sendiri. Berarti inflasi Indonesia yang pure inflation bukan dibandingkan dengan dolar lebih besar daripada ini ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, dia berhasil menaklukkan MA20 26.400 dan MA50 sebagai suatu resisten ya. Nah, tetapi dia masih belum berhasil membuat suatu higher high di sini ya. Nah, kita lihat apakah hari ini bisa tembus sedikit ke atas ya. Kalau dia bisa daily close di atas dari 27.200, nah itu artinya Bitcoin mulai memecah struktur nih. Karena dari kemarin-kemarin membuat suatu ya, lihat sendiri ya. Di sini membuat suatu lower high, turun lagi di sini, lower high. Nah, kali ini ada kesempatan nih bisa mulai tembus membuat suatu higher high ya. Jadi itu PR untuk Bitcoin. Yang pertama ini dulu deh. Yang pertama simpelnya adalah bertahan dulu di atas dari MA50 dulu. Itu yang paling simpelnya. Nah, secondary-nya adalah kalau bisa daily close di atas dari 27.200-an. Kalau seperti itu artinya Bitcoin kembali membuat suatu higher high. Secara TA, that's good ya. Oke, nah untuk weekly ya, kita bisa lihat bull support band itu dengan jelas kembali mereject Bitcoin kemarin ya. Memang belum close ya, tapi kita bisa di sini reject ya. Nah, ini kayaknya bisa dibilang jarang banget nih ya. Ini kayaknya pertama kalinya gue lihat secara langsung
Bitcoin dalam kurun waktu ya berapa lama nih, dari Agustus sampai Oktober itu retest 3 kali ke bull support band. Biasanya retest sekali 2 kali udah jebol. Ini enggak ya. Apakah akan ada perubahan ya? Jangan-jangan ada kesempatan buat dia pump dan rally, bukan pump ya, rally lah ya. Rally dan claim bull support band lagi dan juga EMA 200? Maybe ya. Tapi kita nggak bisa pungkiri secara TA-nya ini bearish, masih bearish katanya karena lagi-lagi masih ke reject. Jadi bolehlah sedikit berharap ya karena aneh ini udah ketiga kalinya di retest ya. Tetapi secara TA-nya ini lagi-lagi masih bearish dan possibility untuk membuat lower low masih sangat besar ya. Oke, itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Dan untuk indeks dolar kita bisa lihat terjadi pelemahan yang lumayan signifikan, which is good ya. Sekarang harapan gue apa? Ya melemah lagi ya. Harapan gue dia melemah lagi ke sini, membuat lower low, lower high, lower low, lower high dan seterusnya ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, indeks dolar melemah ya, Bitcoin meningkat ya. Indeks dolar melemah, apa yang terjadi? Nasdaq meningkat, S&P meningkat, Dow Jones meningkat. Jadi semua risk on aset meningkat ya. Emas enggak anehnya di sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini. Ya, buat lo yang tertarik silakan bisa klik di link description gue di bawah, dan ini free shipping buat di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ada perubahan sedikit untuk posisi spot. Buy limit pertama kembali aktif di EMA 50, buy limit kedua masih di 26.412. Dan buy limit ketiga di 26.000 lebih 32 USD. Itu untuk posisi spot. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya. Kemarin sayangnya kita kena cut loss karena retest 1, retest 2 di sini sayangnya tembus ke atas ya. Nah, untuk posisi yang selanjutnya yang mungkin lebih dekat adalah short apabila terjadi retest 1, retest 2 di 27.400-an ya. Nah, terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 26.500. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 26.500, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 27.414. Dan untuk Ethereum, dia kalau kita lihat di sini dalam 24 jam terakhir rally sebesar 3,49%. Artinya, buy limit kedua kembali aktif ya. Jadi untuk Ethereum buy limit kedua di 1623 dan buy limit ketiga di 1567 ya, itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya sayangnya sama seperti Bitcoin, dia kena cut loss juga di sini ya karena retest 1, retest 2 di sini ternyata malah rally. Tetapi untuk posisi shortnya sekarang semakin mendekati di sini ya. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1684, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1618. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 1618, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1684. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP dia berhasil reclaim 50 sen. Artinya buy limit kedua kembali aktif. Jadi kita bisa pasang di 50 sen dan juga di MA20 yaitu di 50 sen pas. Ini 0,573 ya. Untuk posisi futuresnya kemarin belum terjadi retest, maka dari itu hanya reclaim saja. Apabila dalam 2 hari ke depan ya retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita bisa di sini sebenarnya ya. Yang lebih konservatif itu boleh pertimbangkan di struktur baru di sini, yaitu di angka 52 sen ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 52 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 50 sen. Dan BNB berhasil menembus EMA20 dan reclaim ya. Artinya buy limit pertama jadi di EMA20 di 212,6 ya. Untuk posisi kedua atau buy limit kedua di 205 dan buy limit ketiga di 197 kalau kita bulatkan. Nah, untuk posisi futuresnya ya, bagi lo yang masih nahan posisi long dari di sini, mulai mendekati lagi ke target TP ya.
Nah, jadi buat lo yang masih pegang silakan bisa dipertahankan sampai 219,4. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 219,4. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 207,2. Dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom dia berhasil reclaim 18 sen. Artinya buy limit kedua kembali aktif ya. Buy limit kedua kembali aktif, buy limit ketiga masih di 17 sen. Ya, itu untuk posisi spot di Phantom. Nah, untuk posisi futuresnya dia masih dalam keadaan yang sedikit nanggung. Jadi setupnya kurang lebih masih mirip ya. Retest 1, retest 2 di 19 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 17 sen ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 17 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 19 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Pada hari ini gue ingatkan sekali lagi akan beberapa data penting keluar dari US. Itu akan keluar jam yang pertama itu nanti dari US akan keluar jam 7:30 malam ya. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures dan konservatif. Kalau belum kena target TP by the time jam segini, ya boleh pertimbangkan untuk TP manual dulu. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.